Kan kebanyakan kita patokan oli berkualitas itu kan melihatnya oli itu bisa dipakai seberapa lama sih gitu kan. Oli mahal ya aturan bisa dipakai sampai 15.000 kilometer gitu. Tren-tren sekarang tuh mobil-mobil baru pakai oli encer, Pak. Karena mengejar efisiensi bahan bakar. Oli itu akan awet ketika pembakaran sempurna, Pak. Terus memang oli palsu itu lebih parah lagi, Pak. Lebih parah rusaknya, Pak. Kalau kita kan lumpur ya, Pak. Lumpur ya. Kalau teman saya tuh yang di Jakarta itu menemukan olinya itu berubah jadi lem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Masih dari Yogyakarta, Bengkel AHA Motor. Kali ini kita akan membahas tentang oli, ya, kualitas oli atau jenis-jenis oli yang mungkin yang pas atau yang tepat, atau cocok nggak sih saya pakai oli yang ini, cocok nggak sih, harus kekentalan yang seperti apa. Nah, ayo kita bahas karena kemarin banyak yang bertanya tentang ini. Dan di sini sudah ada narasumbernya, kita coba cari. Mudah-mudahan beliau bisa menjawab, dan kalaupun tidak, mungkin Sobat AHpedia bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHpedia. Masya Allah, ini santai Mas ini. Ini pas lagi jam makan siang ya? Wah, makan. Cuma pas lagi puasa, jadi istirahat ya? Istirahat, Pak. Oke, baik. Mas Wawan, ya. Pertanyaannya begini. Kan kemarin masih menyinggung konten yang sebelumnya, atau konten-konten yang sebelumnya ya, yang membahas oli, gitu ya. Dan muncul banyak pertanyaan juga masalah oli, gitu ya. Benar. Yang pertanyaannya itu seperti apa sih kualitas oli yang cocok untuk kendaraan, gitu ya? Atau seperti apa sih kualitas yang memang harus diperhatikan untuk mesin saya, kayak gitu loh. Yang beredar di pasaran, gitu. Nah, yang beredar di pasaran, kayak gitu kan. Nah, mungkin Mas Wawan bisa memberikan tambahan, dan kawan-kawan yang lain dari Sobat AHpedia yang mungkin mengerti juga dan punya pengalaman bisa berkomentar di bawah ya. Oh, benar, Pak. Oke, kita baik. Open diskusi. Siap. Bagaimana Mas Wawan? Oke. Nah, sebenarnya ini, Pak, kan banyak ini ya, kita membahas ini kan banyak kasus oli itu ngeselajir gitu, Pak. Ya, betul. Belum waktunya ganti sudah hitam, sudah mengental gitu, Pak. Itu apakah kualitas oli itu jelek gitu kan? Pertanyaan kayak gitu ya, Pak ya. Padahal ya sebagai karena ada yang komentar juga kan oli palsu kan. Iya. Jadi oli palsu atau memang itu oli asli itu kan sebenarnya kambing hitam aja, Pak. Kambing hitam yang disalahkan oli palsu. Padahal kan belum tentu itu oli palsu, bisa aja oli asli. Nah, itu sebenarnya ada faktor tertentu itu tadi, Pak, yang membuat oli itu cepat kotor itu tadi, Pak. Nah, di oli itu ada namanya badan khusus ya, badan untuk mengeteskan kualitas oli. Misalnya suatu pabrik oli mau punya label standar kualitas yang API SN atau SN plus atau SP yang paling tinggi saat ini gitu kan. Itu kan harus menjalankan serangkaian uji coba di lab gitu kan, di Amerika sana gitu kan. Itu kan pakainya API service gitu kan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kualitas oli, ketahanan oli itu dipakai seberapa lama gitu, Pak. Kan kebanyakan kita patokan oli berkualitas itu kan melihatnya oli itu bisa dipakai seberapa lama sih gitu kan. Oli mahal ya aturan bisa dipakai sampai 15.000 kilometer gitu kan. Daripada yang biasa saja yang cuma 10.000 atau 5.000 gitu. Kan harapannya seperti itu dari kualitas oli itu sendiri. Nah, sedangkan kualitas oli itu sebenarnya ada beberapa aspek, Pak. Kita bisa melihatnya di kemasan. Itu tapi yang menjadi patokan yang paling bisa menjadi patokan itu API service. API service. Seperti apa itu API service? Itu kita ada contohnya. Ada contohnya nih, Pak. Nah, ini, Pak, ada dua oli nih, Pak. Ya, ada dua oli ya. Ini abaikan saja mereknya, ya kan. Ini di sini kan ada 10W40. Terus ini ada SN atau CF gitu kan. Yang di sini 5W30 SP. Nah, itu kalau dari angka API service-nya berarti kan oli yang ini itu lebih berkualitas, Pak. Oli yang kan ini S ini untuk kode mesin bensin ya. Nah, itu yang belakangnya itu kan P. Itu semakin mendekati ke huruf Z semakin berkualitas. Kalau misalnya ada SZ itu paling bagus itu, tapi kan sampai saat ini belum sampai ke sana ya. Yang paling tinggi masih SP. SP. Ini label ini kan diperoleh dari
badan di Amerika, Di Amerika sana. ya? Standarnya itu untuk API ya. untuk dapat mencapai kualitas tertentu itu kan oli harus mempunyai performa yang kualitasnya bagus, Pak. Ya. Performa itu nggak cuma ketahanan. Performa itu ya dari melindungi mesin itu tadi, terus dari anti korosinya itu, terus melawan panas itu, terus untuk menetralisir kontaminan kayak gitu-gitu, Pak. Itu kan ada zat-zat yang seperti itu. Itu namanya performa. Apa namanya ya? Kualitas performa. Jadi API service itu untuk kualitas performa, Pak. Nah, itu ada hubungannya dengan ini, Pak. Kan kita juga mengenal dengan oli mineral. Iya, oli mineral. Oli semi-sintetis. Semi-sintetis. Terus oli Full sintetis, full ya. sintetis gitu kan. Dan yang terbaru itu ada ester ya? Ester, ya. Itu sebenarnya juga ester itu bagian dari Full sintetis. Iya, dari zat sintetis itu tadi, Pak. Oke. Cuman ada tersendiri karena mempunyai karakter khusus, Pak. Oke, baik. Kayak gitu. Nah, kita bedah nih, Pak. Ya. Kita sambungan ke standar tadi, Pak ya. Ya. Nah, ini kalau kita amati, ini kan 10W40, ini 5W30. Itu kan SAE, yang ini lebih encer, yang ini agak pekat gitu ya. Maksudnya agak kental. Terus API servisnya lebih tinggi, Pak. Jadi kalau menurut orang-orang oli itu, semakin kebanyakan oli yang kualitasnya tinggi itu oli-oli encer. Kayak gitu, Pak. Apakah ada hubungannya gitu kan? Iya. Apakah setiap oli yang encer itu kualitasnya Pasti tinggi, tinggi? iya. Tapi kan itu enggak, Pak, ternyata, Pak. Saya tanya ternyata bukan. Cuman oli itu cenderung bisa mendapatkan sertifikasi yang nilai-nilai API service-nya tinggi itu kalau olinya encer, Pak. Itu lebih mudah lolosnya gitu. Karena memang di dalam mesin itu sendiri kan dituntut harus punya efisiensi yang tinggi gitu kan. Nggak boleh yang maksudnya berat, membuat berat mesin gitu kan. Tren-tren sekarang tuh mobil-mobil baru pakai oli encer, Pak. Karena mengejar efisiensi bahan bakar. Nah, itu pakai olinya yang encer. Nah, nanti itu di situ ada nilai performa itu dapat lolos di situ. Jadi kebanyakan API service yang tinggi itu memang oli-oli encer. Ini dari sini juga kelihatan nih. Iya ya, dia premium ya. Ya, Dia buat satu. Ya, yang sini kan 10W lebih kental, yang sini 5W. API service-nya SP. Ya, terus diamati di oli-oli yang lain juga bisa sebenarnya, Pak. Jadi kecenderungan kayak gitu. Jadi kan orang tuh mengira kualitas oli itu dari encernya itu. Tapi ya sebenarnya lebih pas itu di patokan API service-nya. Oh, lebih ke apinya ya. Sama kayak yang itu base oilnya semi sintetis atau mineral atau full sintetis gitu ya. Kalau sintetis itu kan identik dengan oli yang kualitasnya tinggi. Tapi sebenarnya oli mineral pun bisa nih dikatakan kualitasnya tinggi kalau API service-nya itu tinggi, Pak. Tapi nggak ada. Tapi kebanyakan nggak ada, jarang. Iya, Karena produsen oli itu harus berusaha lebih keras lagi untuk menciptakan oli yang kualitas tinggi pakai base oil mineral. Iya. Jadi kalau pakai oli sintetis, wah lebih cepat nih, lebih cepat lolosnya gitu. Nah, makanya kebanyakan oli yang sintetis itu memang API service-nya tinggi. Jadi untuk melihat oli ini benar oli kualitas tinggi, maka lihatlah API service-nya. Ya. Semakin dia mendekati ke Z, maka itu akan lebih tinggi lagi ya. Kemampuan oli itu semakin bermacam-macam zat aditifnya. Kayak gitu. Terus sebenarnya API service itu ada istilah-istilahnya, Pak. SP itu istilahnya apa? Kalau ini kan ada nih, saya nggak hafal sih. Ini kan resource conserving gitu kan. Itu kan untuk SP API service yang SP. Nanti ada lagi yang SN itu apa, yang SL itu apa gitu, beda-beda. Itu kan kayak penyebutan kategori umumnya gitu. Untuk oleh SP itu basicnya apa sih gitu. Peruntukannya apa gitu. Nah, jadi kalau sudah ketahuan nih mobil oli-oli ini kan sudah kita bisa cara bacanya seperti apa. Ya, jadi kita mencari kualitas berarti kita lihat apinya yang semakin ke arah Z, S dan setelah huruf S-nya ya. Ya, setelah huruf S kalau mesin bensin. Bensin ya. Nah, terus kembali ke kendaraannya nih. Apakah kendaraan lama ya yang sudah berusia tinggi berusia lah ya. Sudah udah tua dia. Masih boleh memakai API service yang berkualitas tinggi. Apakah cocok antara nilai uangnya, nilai ekonominya dan manfaatnya? Ya. Kalau boleh sih boleh-boleh saja, Pak. Boleh saja. Boleh aja, Pak. Oke. Kan itu kan kualitas itu kan sebenarnya kan rangkaian dari tadi ya, base oilnya apa,
kekentalannya seperti apa gitu Pak. Kalau mobil jadul ya, misalnya yang mobil karbu, Ya, dikasih oli yang bagus, ya tetap ya bagus itu, oke gitu. Tapi kan pertanyaan, apakah oli tersebut mampu untuk menempuh jarak pakai yang panjang gitu Pak, kayak gitu Pak. Mungkin kalau dari sisi ekonomi kan dari sudut pandang itu Pak ya. Nah kayak gitu kan, kalau efisiensi kesehatan mesin itu teknologinya belum mendukung kan pasti. Jadi nggak ada manfaatnya? Nggak ada manfaatnya Pak, cepat kotor gitu Pak. Cepat kotor karena ruang bakarnya itu juga olinya itu banyak yang ini kan. Yang masuk? Apa ya namanya ya? Gini, oli itu akan awet ketika pembakaran sempurna Pak. Semakin modern mesin kan, ada ECU itu kan, mesin-mesin sekarang itu kan harapannya efisiensi pembakarannya semakin optimal Pak. Kalau mobil jadul kan pasti pembakarannya nggak sempurna. Ya, betul. Beda lah dengan mobil ini. Itu mempengaruhi itu kan kontaminan. Meskipun olinya ini kualitas tinggi nih, kan kalau ada kontaminan yang cepat gitu kan, pasti cepat aja tetap kotor gitu Pak. Makanya orang-orang kalau mobil tua milihnya ya oli-oli yang biasa aja lah. Yang biasa aja ya? Iya, yang cepat diganti, nggak perlu yang mahal kayak gitu Pak. Nah, saya pengalaman Mas dengan gonta-ganti oli. Ya. Saya dulu dengan mobil Chevrolet diesel saya itu sering mencari oli yang pas. Dan memang akhirnya saya berhenti di satu merek ya. Dan saya memakai itu terus. Nah, pada saat saya mencoba lagi nih, udah berhenti lama di satu merek, saya pengen coba. Saya coba satu oli yang memang oli itu sebenarnya diperuntukkan untuk mobil teknologi diesel tinggi gitu kan. Saya coba nih, berani aja gitu kan. Pas mudik saya pakai oli itu. Perjalanan dari Jogja sampai Cianjur, mobil saya itu nggak ada tenaganya Mas. Suaranya halus gitu kan, tapi kok lemot ya gitu loh. Iya, nah akhirnya saya nggak tahu apa masalahnya, memang karena tadi itu mungkin ini nggak cocok dengan dengan teknologinya. Iya. Nah akhirnya sampai di Depok saya buang ini Mas. Saya buang oli yang ini, yang saya beli sekitar 500 km berarti ya. Saya masukin lagi oli yang standar yang biasa saya pakai, kembali normal. Itu perjalanan kemana Pak? Mudik itu dari yang saya pakai itu dari Jogja ke Cianjur. Jogja ke Jawa Barat. Jawa Barat. Itu memang pakai ini Pansela. Pansela. Pantai Selatan. Iya, Pansela, iya lewat selatan ya kan. Nah, tapi saya merasa mobil memang halus. Tapi tenaganya nggak ada. Karena dia encer kelihatannya. Boleh ini Pak tahu olinya apa Pak? Maksudnya kan ada yang jenis ester atau apa gitu. Oh, nah itu mobil diesel dia. Oh, diesel. Jadi masih belum ada, waktu itu teknologi nggak ada ester, masih sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, jadi saya ngerasa, wah, kok jadi mobil saya halus tapi nggak bertenaga. Nah, akhirnya saya stop, karena kan perjalanan masih jauh kan, daripada kayak gini terus. Nah, saya turunin, saya buang olinya, saya masukin yang baru, tap yang baru dengan pemakaian yang biasa. Mobil kembali normal. Itu yang kualitas tinggi kayaknya encer ya Pak? Encer dia, encer ya. Aku kalau diesel kurang paham sih Pak sebenarnya Pak. Kalau bensin tuh semakin kental oli itu kan semakin berat Pak. Benar, semakin berat. Ya. Jadi tenaganya berkurang. Nah kalau dikasih yang encer itu lebih responsif, lebih enteng tarikannya. Tapi kadang juga ada yang ini Pak, mesinnya cepat panas kayak gitu. Mesinnya cepat panas karena dia kan mungkin ya semakin encer oli itu kan filmnya ini semakin tipis Pak. Jadi komponen yang meliputi oli yang meliputi komponen itu semakin tipis itu. Jadi kan oli nggak cuma sebagai pelumas tapi juga pendingin juga. Ya. Nah kayak gitu. Jadi menyebabkan dia panas. Cepat menguap, cepat habis, biasanya seperti itu. Nah itu namanya yang faktor-faktor kontaminan tadi. Ada yang kotoran, jenis bahan bakar itu tadi, terus udara, terus suhu yang cepat itu kan, cepat naiknya itu Pak. Itu kan juga mempengaruhi usia. Terus oli itu juga kualitasnya kan dipengaruhi dari yang tadi Pak, api servis itu. Terus ada juga pakai oli ester itu katanya sampai 20.000 berani gitu kan. Itu kan sebenarnya kualitas dari olinya ya Pak ya. Tapi untuk kondisi yang realnya itu bisa aja sebelum 20.000 sudah harus ganti. Sudah waktunya ganti Pak. Mobil saya sudah berumur 12 tahun. Udah saya pakai yang encer aja lah, yang kualitas SP. Itu bagaimana? Kalau sebenarnya dari Mas sendiri?
Kalau SP itu kan ya gimana ya? Kalau saya sih lebih suka oli yang lebih ini Pak. Lebih kental, agak enggak, kental. Nggak mahal intinya. Oh. Saya suka nggak mahal tapi sering ganti oli gitu. Oh iya. Daripada saya beli oli yang mahal, terus ya memang kualitasnya oke, gitu kan. Secara kualitas oke, ketahanannya juga bagus. Cuman kalau kontaminannya itu banyak, dari kebiasaan kita juga buruk gitu kan. Bahan bakar yang kita pakai buruk. Jelek juga ya. Itu kan tetap cepat kotor juga kan sayang. Mending sayang, ya pakai oli yang biasa aja. Tapi beberapa percobaan yang saya pernah ganti, saya pakai yang oli merek A, saya pakai merek B gitu. Terkadang saya nggak tahu ya karena nggak dites ya. Iya. Apakah ini hanya sugesti? Iya, saya merasa kok yang merek ini lebih enteng ya. Gitu ya? Bener. Kok lebih enak ya gitu loh. Itu gimana bener, itu? Itu Pak, sugesti atau memang ada? Memang ada sih Pak. Oh. Jadi karakter itu sih. Kalau oli mesin sih saya kurang menjumpai. Kalau oli matic tuh, itu saya menjumpai banget itu. Itu perbandingannya terasa. Ada yang lebih nyentak, ada yang halus. Halus. Gitu, jadi memang karakter kekentalan sih Pak sebenarnya Pak. Kalau kualitas ya kembali lagi ke api servis tadi. Soalnya kan api servis juga identik dengan itu tadi kan, kekentalan oli tadi Pak. Dibutuhkan untuk mobil apa yang memang trennya itu mobil-mobil baru, olinya oli encer. Oli encer. Coba aja yang LCGC. Apa tadi? Apa penyebabnya kenapa harus menggunakan oli encer mobil-mobil baru? Kalau mobil-mobil baru pakai oli encer karena di ini Pak. Teknologi mesinnya? Permintaan pasar sebenarnya Pak. Jadi produsen mobil itu berlomba-lomba menciptakan mesin yang efisien. Efisien ya. Irit bahan bakar. Kalau nggak kayak gitu ketinggalan sama yang lain. Oke, betul. Nah, itu kan harus dibikin mesin yang presisi. Butuh oli yang encer gitu-gitu Pak. Gitu. Jadi kan kita ngaduk apa namanya? Ngaduk sirup sama ngaduk air putih. Beda rasanya dah. Oh iya beda. Ya, kan? Ada yang ringan, ada yang berat. Ada yang berat. Ya, sama betul. kan kekentalan kayak gitu Pak. Kekentalan oli juga seperti itu. Jadi diusahakan mesin itu bisa pakai oli seencer-encernya gitu Pak. Tapi kan kalau mesin-mesinnya nggak mendukung nih dipakai oli encer kan nggak cocok. Harusnya memang mobil baru pakai oli encer. Tapi mobil baru mau pakai oli kental ya silakan, nggak apa-apa. Selama itu dibolehkan di buku servisnya, kan ada batasannya. Oh, ada batasan juga ya? Ada batasannya. Jadi kadang kan ada orang yang protes juga tuh, saya pakai oli kental nggak masalah. Ya memang nggak masalah gitu kan. Tapi kan nggak mendukung dengan teknologi mesin yang sudah diciptakan gitu. Iya, betul ya. Mobil kan diciptakan untuk efisiensi ya. Ya. Terus dia pakai oli kental. Iya, kayak gitu. Oke. Terus oli encer kan juga sebenarnya api servis rendah ada juga Pak. Oli encer yang lebih murah. Oh iya, betul. Kan yang eko gitu kan ada tuh. Itu kan tetap nanti kualitasnya beda. Meskipun oli yang mobil minus 0W nih encer banget kan. Terus dengan 0W yang satunya lagi yang pakai formula lain, api servisnya lebih tinggi itu harganya lebih beda. Betul Mas. Nah itu diteliti di api servisnya lah kalau milih oli kan. Kalau soal kualitas. Kalau cocok-cocokan di kekentalannya. Nah kalau kita beralih ke masalah sintetik dan full sintetik dan semi sintetik itu bagaimana? Kalau itu soal ini Pak, karakter ininya sih, karakter base oilnya. Oh, base oilnya, campurannya ya? Jadi itu kan kalau oli sintetis itu kan apa ya, unsur-unsurnya tuh, senyawanya tuh sesuai settingan kita gitu, kemauan kita ya. Kalau mineral kan dari alam. Full ya? Dari alam itu kita harus menciptakan gitu. Dimodifikasi seperti apa sih olinya biar bisa mendapatkan kualitas yang tinggi. Nah itu susah Pak, daripada kita langsung di rebase oil yang sintetis itu tadi. Makanya yang kebanyakan oli kualitas tinggi sintetis. Oli-oli sekarang juga kebanyakan yang api servisnya tinggi ya juga. Karena ada campuran-campuran tadi ya? Iya. Kalau sintetis kan ya buatan lah. Iya buatan gitu. Ya. Dan bagaimana cara oli tersebut mendapatkan performa tertingginya untuk kebutuhan teknologi sekarang kayak gitu ya? Dan mungkin ya orang-orang yang di lab itu membuat penelitian kalau oli sintetis itu lebih enak gitu, lebih enak disetting untuk performa gitu loh Pak, daripada oli mineral misalnya, misal dicampur apa-apa terus ya gagal gitu kan bisa aja kan. Saya kan bukan orang di labnya, saya kurang paham. Tapi dari keterangan dari teman saya itu memang seperti itu. Ada tantangan tersendiri nih kalau mau bikin oli mineral dengan kualitas yang tinggi gitu Pak. Jadi obrolan kita di siang hari ini menyimpulkan kita bisa memakai brand oli dengan harga tertinggi
Iya. Tetapi kalau kebiasaan dan unsur-unsur yang menyebabkan oli itu cepat kotor, sama aja kita harus mengganti Iya. oli lebih cepat. Ya kalau kontaminan itu kita nggak bisa hindari nih. Benar. Itu tetap aja kan kayak bentrok gitu kan. Teknologi yang tinggi itu bentrok dengan kondisi yang lapangan. yang nggak sehat gitu. Iya benar. Itu kan sama aja gini Pak. Manusia itu kan oli kan ibarat darah ya Pak ya. Iya, darah. Orang itu kebanyakan masalah di Kolesterol. darah itu kolesterol. Iya, Kolesterol itu bisa dikatakan kontaminan Pak betul, ya, betul. karena di saluran oli gitu. Iya. Dan itu lebih banyak daripada orang yang sakit leukemia, yang memang darahnya itu kualitasnya jelek. Kayak gitu kan Pak. Oh. Jadi kan kualitas oli sudah bagus, tapi kalau kolesterol gitu kan, tetap aja, tetap nggak lancar gitu kan. Iya, betul ya. Iya kan? Berarti harus dibersihkan kolesterolnya dulu ya. Nah, dari yang tadi itu, yang video kita yang tadi itu ya. iya. Berarti kita harus merubah cara berkendara, pemilihan bahan BBM bakar, yang tepat, ya gitu ya. Iya. Oke. Lingkungan Sehingga yang- oli yang kita pakai tadi dengan kualitas tertinggi mendapatkan hasil maksimal. gitu Iya, ya. bisa lebih panjang masa pakainya, Oke. kayak gitu Pak. Siap, Kalau siap. nggak mau seperti itu ya, kalau misalnya nggak bisa dihindari ya konsekuensinya ganti oli cepat itu Lebih tadi. cepat ya. Makanya kalau di bengkel kita itu oli silakan beli sendiri. Yang penting penggantiannya per 5.000 atau 3 bulan. Itu kan lebih apa ya, solusi yang paling manusiawi gitu kan. Iya. Bisa mencakup semua orang gitu kan. Kan kadang orang mau beli oli yang mahal mikir-mikir juga kan. Sama lah kayak saya. Kayak gitu Pak. Oke, kecuali mobil kita itu menggunakan oli kualitas tertinggi untuk kegiatan yang memang pendek ya, pokoknya racing gitu ya. Iya benar. Untuk kebutuhan performa. tadi, Performa Pak. gitu ya. Buat mudik nih, wah kita mau mudik pakai Iya. oli yang bagus lah. Nanti habis mudik ganti langsung. Oke. Nggak Iya. apa-apa, Saya ya. pernah dapat seperti itu karena ini perjalanan kita kan hampir nih 5.000 km PP gitu ya. Iya. Ya udah, sampai sana balik udah ganti kayak gitu ya. Biarpun dia mampu sebenarnya 10.000 kayak gitu kan. Benar, Pak. Karena sebenarnya yang kita jaga itu ya komponen mesin kan Pak ya. Oh iya. Kalau kualitas olinya sudah mulai menurun, kita pakai terus kan yang jadi korban tuh komponen Mesinnya. Iya. Terus ada lagi yang unik tuh karena ini argumennya masyarakat itu menganggap kalau ya memang oli ini Pak, banyak oli palsu gitu kan. Wah itu oli palsu. Sludge itu ya. Nah, padahal kan nggak cuma satu itu toh alasannya oli itu Iya, cepat sludge sludge. kan, Tapi iya. kan ada serangkaian alasan gitu. Betul. Terus memang oli palsu itu lebih parah lagi Pak, lebih parah rusaknya Pak. Oh, Kalau lebih kita parah. kan lumpur ya Pak ya. Lumpur ya. Kalau teman saya tuh yang di Jakarta itu menemukan olinya itu berubah jadi lengket keras gitu Pak. Jadi kayak lem yang sudah kering itu keras gitu. Terus stangnya sampai patah. Kalau yang kemarin enggak. Kalau yang gambar-gambar yang di sini ya, kan nggak ada yang ngelem Nggak itu. ada, Ini cuma cuma berlumpur. merumpur aja. Nah kan itu dikomentarin, oh itu oli palsu kali. Sebenarnya kan enggak. Oh, ada. Kalau yang tempat Mas itu Iya, satu. oli palsu itu lebih gila lagi Pak. Wah. Itu karena ya beda ini. Iya, memang benar ya. Beda formula Formula banget. ya. Itu kan juga banyak yang ketangkep, tapi kan edarannya sudah mulai beredar, makanya kita perlu waspada. Iya, betul. Itu kalau dibedakan, kalau mau bedakan enak Pak. Kalau kita beli oli asli nih, Iya. kita buka nih, kita beli online sama kita beli di dealer misalnya atau di toko official store, kita buka aja warnanya sama enggak. Oh iya, langsung ke Tekan warna warnanya aja sama langsung ya. enggak. Iya, itu lebih enak lagi. Iya. Karena Kalau mau kemasan kadang eksperimen. bisa disamakan ya. Samar-samarin. Kemasan hampir mirip biasanya. Iya. Susah lah sekarang oli palsu tuh Iya. serem juga, cuman memang oli palsu itu serem, cuman ya kembali lagi kan faktornya itu nggak cuma oli palsu. Iya. Jangan sampai kita mengkambing hitamkan oli palsu, tapi kita mengabaikan aspek-aspek yang perlu kita hindari tadi Pak. Baik, penutup yang sangat baik. Terima kasih Mas Oke, Wawan siap, Pak terhadap Taufik. tentang informasi kita di siang hari ini. Nah, nanti kita diskusi di bawah. Diskusi di bawah. Coba Sobat Apedia yang memiliki pengalaman dan teman-teman komunitas juga ya yang iya. ada di sini bisa Bisa memberikan menambahkan atau apa gitu. Iya. Biar oli itu bisa dipakai lebih lama, tuh triknya seperti apa gitu. Oke. Apakah yang saya sampaikan keliru, boleh dikoreksi lah gitu. Koreksi ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Wawan. Oke Pak Taufik, selamat apa? Selamat- Selamat menikmati, enggak. Ya, belum berbuka puasa belum. Selamat menunaikan ibadah puasa, Oke. semoga lancar, nggak ada halangan, Amin. dan pahalanya diterima. Amin. Oke, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.